Sehingga pernikahan bukan semata dilakukan begitu saja, namun harus adanya persiapan. Karena pernikahan adalah ibadah terpanjang yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah istitoah, yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Erin Septiana. Baik teman-teman, di sini kita ingin sedikit membahas tentang menikah. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih apa artinya menikah. Di sini saya mengutip dari kitab Syarah Fathul Qorib, di bab terakhir itu ada tentang bab nikah. Bahwa nikah yutlaqu lafatan ala wawat wal aqdi. Nikah secara bahasa diungkapkan untuk makna mengumpulkan wadi dan akad. Wa yutlaqu syar'an ala aqdi mustamilin ala arkani wa syuruti. Dan secara syarah diungkapkan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun dan syarat. Nikahu mustahabun lima yahtahu li aini tawqati nafsihi li waqti wa yaqidu batu kama wa nafaqati. Dan hukum nikah disunahkan bagi orang yang membutuhkannya. Nah, sebab keinginan kuat di dalam dirinya untuk melakukan wadi dan ia memiliki biaya seperti mas kawin dan nafkah. Fa in faqidal batal lam yustahabba lahu nikahu. Jika ia tidak memiliki biaya, maka tidak disunahkan baginya untuk menikah. Kutip dawuhnya Syekh Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab, beliau berkata, nikah secara makna yaitu berkumpul atau bersetubuh. Secara syarah artinya akad yang melegalkan seseorang untuk melakukan hubungan suami istri yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah melakukan akad. Yang dalam artian seseorang ini ketika sudah menikah, sudah akad, sudah qabil, itu berarti sudah legal untuk melakukan hubungan suami istri pada umumnya. Begitu teman-teman ya. Nah, siapa sih yang diperbolehkan atau dianjurkan untuk menikah? Di sini ada hadis Nabi, "Ma ya'syara sababu man istata'a minkumul ma'atal falyatazakkat." Barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, sudah istitoah, maka menikahlah. Sehingga pernikahan bukan semata dilakukan begitu saja, namun harus adanya persiapan. Karena pernikahan adalah ibadah terpanjang yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah istitoah, yang sudah mampu untuk melakukan pernikahan itu sendiri. Jadi bagi teman-teman yang belum mampu ataupun yang belum siap, maka jangan dulu ya, dipending dulu teman-teman ya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas 3 kesiapan dalam menikah, yaitu ada kesiapan biaya, ada kesiapan fisik dan psikologis. Jadi biaya fisik dan psikologis ini saling berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan bukan sekedar ikatan sipil, melainkan mitqah hazali, perjanjian yang sangat kuat di hadapan Allah. Maka itu mengatur 3 kesiapan tadi, ada kesiapan fisik, kesiapan biaya, dan kesiapan psikologis. Nah, kita akan membahas singkat-singkat saja. Yang pertama yaitu ada kesiapan biaya atau nafkah dan mahar. Nah, dalam Islam ini calonnya laki-laki tidak harus kaya ya teman-teman ya. Jadi mahar atau mas kawin adalah kewajiban suami sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya. Maka ada prinsip yang paling berkah adalah yang tidak memberatkan pria tapi tidak merendahkan wanita. Nah, jadi mahar di sini yang sekiranya itu pria ataupun calon suami tidak keberatan dan wanita ini tidak merasa direndahkan, maka biasanya mahar ini disesuaikan dengan adat ataupun kebiasaan di dalam lingkungannya. Selanjutnya yaitu ada nafkah lahir seperti sandang, pangan, papan. Nah, ini disesuaikan dengan kemampuannya, jangan sampai ini melebih-lebihkan sampai kita berhutang karena untuk memenuhi itu tadi. Yang selanjutnya yaitu walimah ataupun resepsi. Nah, walimah atau resepsi ini disunahkan untuk mengabarkan kepada orang-orang atau tetangga sekitarnya. Nah, tapi jangan sampai ini sampai israf ataupun berlebihan, secukupnya dan sesuai dengan kemampuan atau biaya teman-teman sekalian. Jadi jika memang tidak memungkinkan atau biayanya tidak cukup untuk melakukan walimah atau resepsi yang besar, maka cukup dengan mengabarkan kepada tetangga sekitar gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya yaitu kesiapan fisik. Nah, kesiapan fisik ini berkaitan erat dengan toharoh dan biologis teman-teman. Kesiapan fisik ini berkaitan dengan hifdinas ataupun keturunan. Nah, makanya yang pertama yaitu biologis.
mampu untuk menjalankan fungsi sebagai suami istri untuk memenuhi kebutuhan biologis pasangannya guna menghindari fitnah dan zina. Maka dipastikan dulu. Selanjutnya yaitu kesehatan reproduksi, melahirkan generasi yang zuriatan thayyibah, generasi yang kuat. Selanjutnya yaitu ilmu taharah atau bersuci. Jadi sebagai suami istri wajib nih, masa ia sudah menikah tidak bisa mandi besar. Nah ini kan seharusnya bisa, maka ini menjadi suatu kewajiban ketika sudah menikah. Bahkan sebelum menikah ini juga sudah menjadi suatu kewajiban untuk kita bisa toharoh. Yang ketiga ataupun terakhir yaitu kesiapan psikologis. Nah, psikologis ini bisa menjadi penentu awet atau tidaknya suatu pernikahan. Nah, karena banyak tuh bagian dari bagian psikologis yang termasuk dalamnya yaitu manajemen ekspektasi. Karena pasanganmu itu bukan pembaca pikiranmu. Nah, jadi kesiapan mental. Karena di dalam pernikahan sesuatu hal yang tidak penting, maka itu penting untuk kita bicarakan. Karena apa? Karena komunikasi itu adalah penting, teman-teman. Selanjutnya yaitu resolusi konflik, yaitu bagaimana kamu ini memecahkan suatu masalah yang ada dalam rumah tangga. Fokuslah pada solusi, bukan untuk memenangkan argumen sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman ini harus fokus pada apa ini solusi yang harus kita berikan, bukan pada kita penguatan argumentasi. Karena dalam pernikahan itu kita adalah dua orang yang saling mengasihi dan saling menyayangi. Selanjutnya yaitu kemandirian emosional, karena kamu tidak bisa menggantungkan kebahagiaanmu pada pasanganmu. Nah, sebelum berbagi hidup dengan orang lain, kita harus tahu dan harus bisa mengkondisikan emosi kita sendiri, teman-teman. Jadi jangan sampai setelah kita menikah justru kita yang tadinya bahagia jadi tidak bahagia. Ini adalah salah. Terakhir secara psikologis yaitu penerimaan keluarga. Jadi menikah itu tidak hanya menikahi pasangan tapi juga menikahi keluarganya. Jadi bagaimana kita menerima pasangan dan keluarga pasangan, gak cuma keluarga inti tapi seluruh keluarga besar gitu, teman-teman. Sedikit solusi bagi teman-teman semua yang belum mampu ataupun belum siap untuk menikah. Ini adalah hadis Nabi. Saya akan membacakan yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa yang diantara kalian mampu atau ba'ah maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bagi teman-teman yang belum siap secara fisik, psikologis atau mental ataupun biaya, maka disunahkan atau dianjurkan untuk puasa gitu, teman-teman. Itu tadi sedikit pembahasan kita terkait tentang menikah. Nggak semua kita bahas di sini ya, teman-teman. Jadi banyak kurang salah atau lebihnya, saya mohon maaf. Saya Erin Septiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.